Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Ayah Bunda, bagaimana kabarnya? Semoga Ayah Bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Evi Setyo Utami, biasa dipanggil Bu Evi. Saya fasilitator kelas pengasuhan dari Desa Wonorejo. Ayah Bunda, sebelum kegiatan belajar kita hari ini dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari video kemarin, yaitu tentang pengasuhan generasi Z dan alpha praktek pengasuhan generasi Z. Baik Ayah Bunda, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita kemarin membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Video kemarin kita membahas tentang strategi pengasuhan Gen Z dan 5C pengasuhan Gen Z. Apakah ada yang masih ingat apa itu strategi pengasuhan Gen Z? Strategi pengasuhan Gen Z itu ada 4, yaitu yang pertama, tetap tenang. Kita perlu membiarkan anak-anak untuk menerima resiko di dunia yang tidak aman ini, tetapi tetap mendampingi. Yang kedua, beri pujian yang akurat dan spesifik. Misal, Ibu kagum dengan kemampuanmu untuk mengatur waktu antara sekolah, bermain game, dan membantu ibu membersihkan halaman. Yang ketiga, jelaskan mengenai konsekuensi. Penjelasan mengenai dampak atau hasil dari perilaku anak, baik yang bermanfaat atau merugikan. Yang keempat, panutan yang konsisten. Anak merasa aman ketika orang tua memberi contoh lewat perilaku, bukan nasihat-nasihat panjang dan sering berulang. Selain tentang strategi pengasuhan Gen Z, kita juga mempelajari tentang 5C pengasuhan Gen Z. Yang pertama, communication atau komunikasi. Mengembangkan komunikasi dengan rasa sayang dan menghargai, bukan interogasi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis. Diskusikan manfaatnya, tujuan, dan dampak negatifnya. Yang ketiga, confident atau keyakinan diri. Orang tua harus memiliki keyakinan bahwa Anda bisa mengasuh Gen Z dan Alpha. Yang keempat, continue conversation atau percakapan berkelanjutan. Rangkaian komunikasi untuk saling memahami demi tercapainya tujuan bersama yang disepakati orang tua dan anak. Yang kelima, community atau komunitas. Bergabung secara rutin dalam kelompok kelas pengasuhan merupakan pendukung mental kita untuk menyadari kita tidak sendiri menghadapi permasalahan ataupun pengasuhan terhadap Gen Z. Nah Ayah Bunda, dalam video kita hari ini akan melanjutkan dari pembahasan kemarin yaitu tentang prinsip-prinsip pengasuhan Gen Z dan Alpha. Lalu kita juga akan membahas bersama apa yang disebut cyberbullying dan FOMO. Ketika kita mendengar kata prinsip, apa yang ada dalam benak Ayah Bunda? Prinsip adalah suatu hal yang menjadi landasan atau dasar kita untuk berpikir atau bertindak. Sekarang saat kita mendengar prinsip pengasuhan, menurut Ayah Bunda, apa sajakah itu? Nah, yang pertama, komunikasi dengan anak. Kita harus terlibat dalam aktivitas anak dengan teknologi. Saat ngobrol dengan anak, tanyakan situs-situs web favorit mereka, aplikasi-aplikasi terbaru, atau games-game online yang mereka sukai. Orang tua perlu bersahabat dan belajar tentang dunia anak-anak dengan gadgetnya.
Yang kedua, ingatkan anak tentang jejak digital, komentar, dan foto. Jika tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, jangan katakan apa-apa. Ini adalah aturan online utama. Jelaskan kepada anak apapun yang mereka tampilkan di media sosial dunia maya selamanya akan ada di dunia maya dan bisa saja dimanfaatkan orang lain. Yang ketiga, sepakati batas waktu untuk penggunaan internet dan ponsel. Pada hari sekolah, anak dapat mengakses internet dan media sosial sekitar 2 jam atau durasi aman. Pengaturan waktu penggunaan bisa disepakati dengan anak, misal 1 jam sepulang sekolah dan 1 jam sebelum istirahat malam. Yang keempat, tetap terlibat dan tetap ikuti. Terlibat dan mengikuti perkembangan zaman yang dibawa oleh Gen Z. Cara termudah adalah dengan meminta anak untuk memberitahu Anda tentang hal baru yang menarik minat anak di dunia maya. Yang kelima, kesepakatan keluarga. Kapan waktu dalam mengakses dunia maya dan berapa lama? Apa saja layanan media sosial yang bisa diakses? Situs yang boleh diakses dan mana yang tidak boleh? Aplikasi yang perlu diunduh? Kuota data yang harus dikelola anak per minggu atau per bulan? Dan konsekuensi yang masuk akal jika kesepakatan dilanggar. Yang keenam, hadapi kekhawatiran tentang game online. Cara terbaik untuk mengurangi kekhawatiran tersebut adalah dengan mempelajarinya atau langsung bertanya pada anak tanpa usaha menyalahkan anak. Yang ketujuh, hormati hak online anak. Daripada mencabut hak anak untuk online, lebih baik digunakan untuk mengenali potensi anak dan kesempatan menjalin komunikasi. Mulailah bersahabat dengan teknologi yang diminati oleh anak-anak. Baik ayah bunda, 7 prinsip sudah kita pelajari bersama. Selanjutnya ada cyberbullying atau perundungan dunia maya. Seringkali pelaku perundungan dahulu adalah korban. Perundungan di dunia maya banyak terjadi karena pelaku dan korban tidak bertemu secara fisik yang membuat proses melakukan perundungan lebih mudah. Berikut beberapa hal yang bisa kita sampaikan ke anak jika mereka melihat atau mengalami perundungan. Jika dia diganggu, dilecehkan, atau diejek dengan cara yang menyakitkan atau melihat seseorang melakukan itu, segera laporkan kepada orang yang dipercaya anak. Berikut beberapa langkah merespon perundungan yang harus kita sampaikan ke anak kita. Memberitahu orang dewasa yang anak percayai. Tetap menghormati hak anak untuk mengakses dunia maya. Ajari anak untuk mengabaikan pelaku perundungan atau intimidasi. Apapun yang dikatakan oleh pelaku tidak menggambarkan diri anak. Tahan keinginan anak untuk membalas atau merespon. Memberikan respon perlawanan hanya akan membuat pelaku senang. Menyimpan bukti-bukti intimidasi. Melaporkan intimidasi atau perundungan pada penyedia media sosial. Nah, ayah bunda, ada cara paling efektif yang perlu anak ketahui untuk merespon bullying adalah dengan mengabaikan atau tidak memberikan respon apa-apa. Selanjutnya ayah bunda, kita akan membahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu suatu perasaan cemas akan pemikiran bahwa anak lain bersenang-senang tanpa mereka atau anak cemas tidak mengetahui informasi terkini di media sosial dunia maya. Apakah anak kita mengalami FOMO? Identifikasi ciri-ciri berikut. 1. Terus terpaku pada ponsel. 2. Mementingkan notifikasi dari sosial media daripada tugas sekolah ataupun pekerjaan rumah. 3.
selalu berusaha untuk membeli barang-barang baru karena khawatir ketinggalan gaya dari yang lain. 4. Sebagian besar waktu dihabiskan di media sosial dunia maya. 5. Menerima semua permintaan pertemanan dan berlebihan dalam membagikan informasi terkini tentang dirinya. Jika anak kita mengalami ciri-ciri tadi, nah ini ada cara untuk mengurangi FOMO. Pertama, pastikan anak terindikasi mengalami FOMO. Kemudian mengakui perasaan tidak aman yang dialami anak. Bersiap untuk melalui proses mengatasi FOMO. Yang kedua, ajak anak untuk berhenti sebentar dari sosial media. Dukung dan dampingi anak dalam proses perpisahan sementara tersebut. Ajak anak untuk melakukan beragam alternatif lain yang tidak terkait dengan internet, seperti berkebun, memasak, atau melakukan kegiatan olahraga. 3. Ubah FOMO menjadi JOMO, yaitu perasaan tetap bahagia meski tidak tahu hal-hal kekinian yang sedang terjadi di dunia maya. Dorong anak untuk melakukan apa yang ingin anak lakukan, bukan yang menurut anak harus dilakukan, supaya tetap terhubung dengan media sosial. Sampaikan bukan suatu kesalahan mematikan ponsel dan menikmati kegiatan tanpa ponsel. 4. Dorong anak untuk menghargai kehidupan. Dampingi anak untuk bereksplorasi hal-hal yang juga menarik di luar media sosial dunia maya. Tetap dampingi anak untuk mencoba beragam kegiatan baru. 5. Dorong anak untuk mengembangkan rasa syukur, dimulai dengan mendampingi anak membuat jurnal terima kasih, yaitu membuat daftar hal atau situasi yang dimiliki anak. Baik ayah bunda, video pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum saya menutup video pada hari ini, saya akan merangkum apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu prinsip utama pengasuhan generasi Z adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu anak dalam menggunakan teknologi dan menyadari konsekuensi yang diterima saat mereka mengakses dunia maya. Orang tua dapat belajar dari anak untuk menjadi sahabat teknologi bersama-sama dengan anak. Cara paling efektif dalam merespon bullying di dunia maya adalah dengan bersikap dan bertindak abai. FOMO dapat terjadi pada siapa saja. Saat FOMO terjadi pada anak kita, terlibatlah bersama anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengganti yang bisa mengubah FOMO menjadi JOMO, yaitu perasaan bahagia atau senang walau tanpa media sosial dunia maya. Nah, ayah bunda, di video kali ini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang ayah bunda lakukan setelah mengetahui apa itu cyberbullying? Pertanyaan yang kedua, apa yang ayah bunda lakukan agar anak tidak terus terpaku pada ponsel dan dunia maya? Jawabannya ditulis di buku ya ayah bunda, lalu difoto dan dikirimkan ke grup WA pengasuhan di masing-masing kelas. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang praktik pengasuhan Gen Z dan Alpha. Praktik apa yaitu? Nah ayah bunda, supaya ayah bunda tidak penasaran tentang praktek pengasuhan Gen Z, ayah bunda harus tetap setia dan semangat untuk mengikuti kelas pengasuhan yang akan datang dan seterusnya. Ayah bunda, semoga video yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Pesan saya hari ini, ayah bunda tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.